kata-kata motivasi untuk anak-anak ibu semua yang berasal dari perkataan Imam Syafi'i. Beliau berkata, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Semoga kata-kata motivasi tersebut dapat membangkitkan semangat anak-anak ibu dalam menuntut ilmu, walaupun merasakan kelelahan. Semoga itu akan menjadi suatu proses untuk masa depan yang lebih cerah. Baik anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar tentang metode persediaan yang terdiri dari metode FIFO, metode LIFO, metode average, dan metode identifikasi khusus. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan definisi dari metode FIFO, LIFO, average, dan identifikasi khusus. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari metode persediaan FIFO, LIFO, average, dan identifikasi khusus. Selanjutnya, untuk anak-anak ibu semua, walaupun kita belajar secara online, tetapi kita harus mematuhi peraturan yang telah kita sepakati ya. Yang pertama, anak-anak ibu harus belajar di tempat yang kondusif agar kalian fokus dalam menyimak materi yang akan ibu jelaskan. Yang kedua, anak-anak ibu silahkan siapkan peralatan tulisnya seperti pensil, pulpen, penghapus, stipo, dan buku. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sudah membagikan materi di grup WhatsApp kita. Silahkan untuk anak-anak ibu semua download materi tersebut ya. Baik, sebelum ibu masuk ke pembahasan metode persediaan, terlebih dahulu ibu akan menjelaskan apa itu definisi dari persediaan. Persediaan adalah sejumlah produk yang dimiliki oleh perusahaan yang tersedia untuk dibeli. Kumpulan produk tersebut nantinya akan dijual kembali dan akan mendapatkan keuntungan. Ibu ulangi sekali lagi anak-anak ibu semua. Persediaan adalah kumpulan produk yang dimiliki oleh perusahaan yang tersedia untuk dibeli. Nantinya produk ini akan dijual kembali dan akan mendapatkan keuntungan. Untuk melakukan pengendalian terhadap persediaan, kita memerlukan metode persediaan. Itulah yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini anak-anak ibu, yaitu metode persediaan terdiri dari 4. Yang pertama, ada metode FIFO. Metode FIFO adalah first in, first out. Kita artikan satu-satu ya anak-anak. First artinya pertama, in artinya ke dalam, first artinya pertama, dan out artinya keluar. Maksudnya anak-anak ibu, FIFO adalah suatu metode di mana barang yang pertama kali masuk ke dalam perusahaan yang akan dikeluarkan pertama kali juga. Penggunaan metode perhitungan FIFO ini sangat menguntungkan bagi perusahaan dikarenakan dapat mengantisipasi setiap persediaan agar tidak disimpan terlalu lama. Dengan demikian, persediaan akan lebih aman dan dapat terhindar dari masa kadaluarsa atau expired. Biasanya, metode FIFO ini digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang makanan, obat-obatan, atau segala persediaan yang memiliki masa kadaluarsa. Baik anak-anak ibu semua, selanjutnya kelebihan dari metode FIFO yaitu yang pertama, nilai persediaan disajikan secara relevan di posisi keuangan. Yang kedua, menghasilkan laba yang lebih besar. Adapun kelemahan dari metode FIFO yaitu yang pertama, pajak yang akan diserahkan perusahaan kepada pemerintah akan lebih besar. Yang kedua, laba yang dihasilkan kurang akurat. Baik anak-anak ibu semua, masuklah kita kepada metode persediaan yang kedua, yaitu metode LIFO atau last in first out. Ibu artikan satu-satu ya nak, yaitu last artinya terakhir, in artinya masuk, first artinya pertama, out artinya keluar. Maksudnya, persediaan diasumsikan persediaan yang pertama kali dibeli akan dikeluarkan terakhir kali. Biasanya anak-anak ibu, metode LIFO ini digunakan untuk perusahaan atau toko-toko yang menjual baju, fashion, atau aksesoris lainnya. Dikarenakan toko-toko tersebut akan mengeluarkan tren terbaru dari produk yang terakhir kali masuk dengan tujuan akan menarik konsumen untuk membeli produk tersebut. Baik anak ibu, masuklah kita kepada kelebihan dari metode LIFO, yaitu yang pertama,
Saat terjadinya inflasi, maka akan menghasilkan pajak yang lebih sedikit. Yang kedua, dapat lebih mudah membandingkan kos dengan pendapatan saat ini. Baik anak-anak ibu semua, selanjutnya adapun kelemahan dari metode LIFO yaitu yang pertama, laba yang dihasilkan lebih rendah. Yang kedua, bertolak belakang dengan aliran fisik persediaan yang sesungguhnya. Yang ketiga, biaya pembukuan akan lebih mahal dikarenakan metode ini lebih rumit. Baik anak-anak ibu semua, masuklah kita kepada metode yang ketiga yaitu metode average. Metode average adalah metode perhitungan inventory dengan konsep persediaan barang yang keluar dicatat berdasarkan harga rata-rata barangnya. Adapun untuk menghitung harga pokok pada metode average yaitu saldo awal persediaan atau persediaan ditambah total pembelian persediaan dibagi total pembelian kuantitas persediaan ditambah total kuantitas saldo awal persediaan. Metode ini diasumsikan jika seluruh barang persediaan bercampur dan mustahil untuk menentukan barang yang terlebih dahulu dijual dengan barang yang akan disimpan. Baik anak-anak ibu semua, selanjutnya adapun kelebihan dari metode average yaitu lebih mudah dalam menentukan harga pokok karena tidak memperhatikan stok yang pertama kali masuk ataupun stok yang terakhir kali masuk. Selanjutnya anak-anak ibu, adapun kelemahan dari metode average yaitu laba yang dihasilkan kurang aktual. Baik anak-anak ibu semua, masuklah kita kepada metode yang keempat yaitu metode identifikasi khusus. Metode identifikasi khusus adalah setiap barang yang dibeli atau masuk akan diberi identifikasi khusus yang menunjukkan harga satuan sesuai dengan faktur yang diterima. Pemberian label tanggal pembelian dan patok pada setiap barang yang diterima itu untuk membantu perusahaan mengidentifikasi barang mana yang sudah terjual. Baik anak-anak ibu semua, selanjutnya adapun kelebihan dari metode identifikasi khusus yaitu perusahaan tidak perlu melakukan perhitungan nilai persediaan dengan persediaan yang masuk. Karena harga pokok penjualan pada metode identifikasi khusus memiliki nilai yang sama dengan persediaan yang telah terjual. Selanjutnya anak-anak ibu, adapun kelemahan dari metode identifikasi khusus yaitu tidak cocok untuk perusahaan yang memiliki persediaan yang bisa disubstitusi dan memiliki tingkat volume transaksi yang tinggi. Baik anak-anak ibu semua, dari seluruh penjelasan yang telah ibu jelaskan, jika kalian ada yang kurang mengerti, bisa ditanyakan langsung ke grup WhatsApp kita ya. Baik anak ibu, ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu coba analisis mengapa pada perusahaan tidak lagi menggunakan metode LIFO dalam melakukan pengendalian persediaan. Silahkan anak-anak ibu semua cari jawabannya melalui berbagai sumber referensi, bisa dari buku, internet, maupun dari sumber jurnal. Dan tugas tersebut akan dikumpulkan selama 1 kali 24 jam dari pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak ibu, dikumpulkan melalui Google Classroom yang telah ibu sediakan. Di pertemuan berikutnya, kita akan membahas sama-sama hasil analisis kalian ya. Baik anak-anak ibu semua, kita sudah masuk di penghujung pembelajaran. Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita sudah mempelajari tentang metode persediaan yang terdiri dari metode FIFO, LIFO, average, dan identifikasi khusus. Yang pertama, metode FIFO yaitu first in first out, barang yang pertama kali masuk akan dikeluarkan pertama kali. Adapun kelebihan dari metode FIFO yaitu nilai persediaan yang lebih relevan, menghasilkan laba yang lebih besar. Selanjutnya, kelemahan dari metode FIFO yaitu pajak yang ditagih lebih besar dan laba yang dihasilkan kurang akurat. Selanjutnya, yang kedua, ada metode LIFO atau last in first out, masuk terakhir, keluar pertama. Adapun kelebihan dari metode LIFO ini yaitu pajak lebih sedikit, mudah membandingkan kos dengan pendapatan saat ini. Adapun kelemahannya yaitu laba lebih sedikit, bertolak belakang dengan aliran persediaan secara fisik, dan biaya pembukuan lebih mahal. Yang ketiga, ada metode average yaitu metode perhitungan inventory dengan konsep persediaan yang dihitung berdasarkan harga rata-rata barangnya. Adapun kelebihan dari metode average yaitu mudah untuk melakukan perhitungan harga pokok penjualan, sedangkan kelemahannya adalah laba kurang aktual. Yang keempat,
ada metode identifikasi khusus, yaitu setiap barang yang dibeli akan diberi identifikasi khusus yang menunjukkan harga barang sesuai dengan faktur yang diterima. Adapun kelebihan dari identifikasi khusus yaitu tidak perlu melakukan perhitungan nilai persediaan. Adapun kelemahannya yaitu tidak cocok untuk perusahaan yang memiliki persediaan yang dapat disubstitusi. Baik anak-anak ibu, untuk menguji keterampilan kalian, ibu akan memberikan kalian LKPD atau lembar kerja peserta didik yang dapat kalian akses di Google Classroom. Berikut adalah tampilannya. Silakan lihat di halaman 6. Adapun aturan untuk mengerjakannya yaitu dikerjakan secara berkelompok yang terdiri dari 5 kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri atas 4 orang. Adapun batas pengumpulannya yaitu pada tanggal 10 Juni tahun 2022 pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tempat pengumpulannya itu melalui Google Classroom. Baik anak-anak ibu semua, jika ada yang kurang paham dengan tugas yang ibu berikan, silakan tanyakan di grup WhatsApp kita ya. Selanjutnya, jangan lupa untuk terus belajar materi yang telah kita pelajari hari ini. Dan di pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung metode FIFO, LIFO, average, dan identifikasi khusus. Untuk anak-anak ibu semua, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Ibu tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.